Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita kembali untuk belajar mengenai PPKN bab 4 kelas 7 terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jika kita membahas mengenai keberagaman, maka tidak akan luput dari bangsa Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Indonesia itu terkenal dengan keanekaragaman kebudayaannya. Adanya keberagaman tersebut pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan sekarang kita akan mengetahui dan mempelajari terkait faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sekarang mari kita memfokuskan pada letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Dan ditambah lagi dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maka dari itu banyak dari pedagang-pedagang luar negeri yang ingin berdagang di Nusantara. Bisa kita lihat dari gambar ini bahwa Indonesia berada tepat di tengah dari jalur perdagangan internasional. Jadi para pedagang-pedagang yang sekedar lewat atau yang memang ingin tinggal di Indonesia, mereka membawa kebudayaannya masing-masing, kemudian menyebarkan kebudayaan tersebut di Indonesia. Maka inilah salah satu dari faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kondisi negara kepulauan. Setiap masyarakat pada setiap pulau akan mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Kita ketahui bahwa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke itu memiliki banyak sekali pulau, dan setiap pulau ini akan mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Karena hal itulah semakin banyaknya keberagaman dari kebudayaan pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam juga dapat menyebabkan perbedaan kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki kondisi dan keadaan alam yang mana di tiap daerah itu dan setiap pulau berbeda. Ada yang tinggal di pesisir pantai, ada yang di dataran tinggi, ada yang di pegunungan, dan juga ada yang di lembah. Maka setiap daerah tersebut yang memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, pasti memiliki kebudayaan yang berbeda pula. Mengapa demikian? Karena kebudayaan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi alam yang mereka miliki. Jadi orang-orang atau masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai, kebudayaannya belum tentu sama dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di dataran tinggi atau di pegunungan. Selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi adalah dua hal yang sangat mempengaruhi juga dalam keberagaman kebudayaan. Nah, yang mana makin maju transportasi dan juga komunikasi di suatu daerah, maka masyarakat tersebut juga lebih mudah untuk berinteraksi sosial. Dari interaksi sosial inilah maka adanya masuknya budaya-budaya lain ke daerahnya.
itulah salah satu penyebab juga dari adanya keberagaman pada kebudayaan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman dapat muncul juga karena adanya penerimaan dari masyarakat. Jadi semakin masyarakat itu mampu untuk menerima perubahan, maka masyarakat tersebut juga akan lebih maju. Seperti kita bisa lihat dari masyarakat kota. Lanjut, kita akan membahas mengenai keberagaman suku. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak sekali suku bangsa. Jadi, apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa itu dikenal atau diketahui ada sejak lama. Merupakan kelompok manusia, sekelompok manusia yang memiliki kesatuan, budaya, dan terikat oleh kesadaran dan identitas dari budaya tersebut. Itu menurut Koncharaningrat. Kemudian, karena bahasa Indonesia itu dikenal dengan suku bangsanya, bangsa Indonesia menurut statistik memiliki hampir mencapai 300 suku bangsa. Kemudian, jika kita membahas mengenai keberagaman, maka tidak luput dari agama dan juga kepercayaan. Berikut adalah agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, ada agama Islam, dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Kemudian ada agama Kristen, dengan kitab sucinya Alkitab Injil. Kemudian ada agama Katolik, dengan nama kitab sucinya yaitu adalah Alkitab Injil. Agama Hindu, dengan kitab sucinya yaitu Weda. Agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Kemudian ada agama Konghucu dengan kitab sucinya Shishuwuching. Dan yang terakhir adalah keberagaman ras. Secara bahasa, ras itu berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang mana artinya adalah asal atau akar. Indonesia memiliki macam-macam ras, yaitu salah satunya adalah ras Papua Melanesia, kemudian ada ras Bedoit, ada ras Melayu tua atau Proto Melayu, ras Melayu muda atau Deutero Melayu, dan yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Sekarang kita akan mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu mengenai ras Papua Melanesia. Ciri-cirinya adalah kulit hitam, rambut keriting, badan kekar, hidung mancung, dan bibir yang tebal. Ras Papua Melanesia ini banyak terdapat di Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Kemudian ada ras Bedoit. Ciri-cirinya adalah perawakan kecil, rambut berombak, dan kulit yang sawo matang. Biasanya ras Bedoit ini banyak dijumpai di Semenanjung Barat Daya, Sulawesi, suku Tomuna di Pulau Muna, suku Gayo di sekitar Danau Toba, kemudian suku Kupu di Jambi, suku Sakai di Siak, dan suku Tomuna di Kepulauan. Kemudian ada ras Melayu tua atau Proto Melayu, yang mana ini hampir sama dengan ras Melayu muda atau Deutero Melayu. Ciri-cirinya sama, yaitu dengan rambut ikal atau lurus, muka bulat, kulit sawo matang, badan tinggi ramping, hidung sedang atau lebar. Yang mana ras Melayu tua ini dianggap sebagai nenek moyang dari bangsa Indonesia.
Yang membedakannya dengan ras Melayu tua dan ras Melayu muda, Proto Melayu dan Deutero Melayu adalah dari paham yang dianut. Jika ras Melayu tua atau Proto Melayu itu masih menganut paham animisme dan juga dinamisme, berbeda dengan ras Melayu muda atau Deutero Melayu yang mana sudah memiliki pemahaman terkait agama, yang mana ada agama Hindu, ada Buddha, Kristen, dan juga Islam. Kemudian ada keberagaman antar golongan, yang mana keberagaman ini pasti ditemukan di dalam suatu kehidupan. Keberagaman antar golongan ini menjadikan pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.